nilai pagu tadi paling tidak adalah bagaimana kita menentukan satu arah kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terpadu dan tepat sasaran. Bapak Litbangda, Pak Kaban dan seluruh pejabat struktural, staf yang sudah menyelenggarakan acara pada 2 hari ini, Pak Sekroni, alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga saya memberi apresiasi untuk semua. Bapak Ibu sekalian, peserta musrembang yang saya hormati, pada hari ini kita di fase untuk bagaimana meramu antara bottom dan top untuk mempertemukan dia untuk nantinya akan dikompilasi untuk menjadi rancangan akhir dari RKPD yang insya Allah akan dilakukan finalisasi yang diasistensi oleh teman-teman dari provinsi. Bapak Ibu sekalian, peserta musrembang yang saya hormati, ketika amanat Undang-Undang 25 tentang sistem perencanaan pembangunan dibuat oleh negara, oleh pemerintah, maka tahapan-tahapan siklus perencanaan seperti itu. Semua aspirasi harus ditampung. Ada 2 instrumen cara kita untuk menampung aspirasi. Yang pertama melalui tahapan musrembang ini, dan yang satu lagi adalah melalui pokok-pokok pikiran lewat instrumen teman-teman dari DPRD sebagai cerminan wakil rakyat yang mereka duduk di DPRD itu untuk melalui reses yang mereka lakukan. Nah, usulan tadi cukup banyak program kegiatan yang harus terakomodir. Di dalam rumusan perencanaan, Pak Wali menyampaikan bahwa nilai yang dibacakan tadi atau nilai yang dilahirkan atau nilai yang disepakati tadi itu kadang dia tidak terlalu mempengaruhi implementasi kebijakan program dan kegiatan di lapangan. Sejauh ketika program kegiatan itu dia bisa tidak memberi yang lebih berharga adalah nilai tambah yang nantinya akan dilahirkan untuk memberi kemaslahatan dampak bagi masyarakat di lapangan. Nah, sehingga antara nilai pagu dan nilai manfaat itu nanti yang akan dilihat dalam fase tahapan-tahapan ke depan. Sehingga arah-arah kebijakan yang nanti akan dipandu oleh RPJMD 2021-2026, khusus cerita tentang 2025, akan menjadi guidance panduan kita untuk berkonsisten terhadap apa yang harus diselesaikan di 2025. Dalam rumusan-rumusan hasil pada hari ini, kita jangan hanya melihat program dan kegiatan saja ansih, tetapi arah kebijakan yang menjadi kekuatan diskusi tadi, kalau memang itu kelahirannya adalah produk hukum atau regulasi, itu juga adalah merupakan hasil yang harus direspon, Pak Kaban. Ya, sehingga memproteksi itu ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk mengikat program-program itu juga harus penting untuk dilakukan. Ya, contoh misalnya hari ini kita cerita tentang beberapa hal, tapi dalam perjalanan regulasinya belum ada. Kita cerita tentang beberapa kebijakan, tetapi kadang sambil jalan ternyata proses regulasi hukumnya itu belum disiapkan. Nah, ini penting. Nah, sehingga ketika kita cerita arah dari kekuatan anggaran nilai yang besar tadi dengan nilai tambah yang akan diberikan oleh nilai pagu tadi, paling tidak adalah bagaimana kita menentukan satu arah kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terpadu dan tepat sasaran. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara Forum Perangkat Daerah dan Musrembang RKPD Kota Ternate tahun 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Dalam pembangunan infrastruktur sudah harus dipikirkan penggunaan teknologi-teknologi terbaru terkait dengan bangunan-bangunan tahan gempa. Mungkin salah satu contoh kalau untuk bangunan rumah sederhana ada bangunan RISA ya, bangunan RISA. Terus mungkin peran serta masyarakat juga untuk diberikan sosialisasi, diberikan bimbingan teknis bagaimana menghadapi bencana ke depan. Saya kira Musrembang Ternate sudah lebih berkembang, di mana tidak saja melibatkan para pihak secara struktural, ya, tetapi juga sudah mulai melibatkan para pihak, terutama akademisi dan juga instansi vertikal lainnya, untuk berkontribusi memberikan pikiran-pikiran, pengalaman-pengalaman
yang konstruktif untuk membangun dan merencanakan pembangunan di Kota Ternate. Ini saya sangat mengapresiasi pemerintah yang sekarang yang sudah melibatkan berbagai pihak, termasuk juga teman-teman komunitas dalam perencanaan pembangunan Kota Ternate.